Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Marsayolanda dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 6. Di sini saya akan membahas dua contoh soal yang ada pada buku saku Vindo, tepatnya pada uji kompetensi kesetimbangan dan dinamika rotasi. Saya akan membahas dua contoh soal pada halaman 35, nomor 11 dan nomor 12. Yang pertama kita akan membahas soal nomor 11, yaitu perhatikan gambar di bawah. Katrol dari bola pejal berputar dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka momen inersia katrol adalah diketahui A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Lalu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. R sama dengan 10 cm yang bisa kita lihat melalui gambar di sini. R juga bisa ditulis sebagai 0,1 meter. Dan M atau masanya adalah 4 kg. Ditanya, momen inersia katrol. Untuk mencari momen inersia katrol, kita dapat menuliskan rumus seperti torque sama dengan I dikali alfa. Karena torque dan alfa juga belum diketahui, jadi kita bisa mengubahnya menjadi F dikali R sama dengan I dikali A per R. Untuk F sendiri, kita juga bisa menggantinya lagi menjadi M dikali G. Lalu dikali R sama dengan I dikali A per R. Setelah itu, karena R-nya di sini ada 2, kita bisa pindahkan yang A per R, R-nya yang di sini, kita pindahkan ke sisi kiri. Menjadi M G R kuadrat sama dengan I dikali A. M-nya sudah ada, yaitu 4 kg, kita tulis. Lalu dikali G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu dikali R-nya 0,1 meter. 0,1 pangkat 2 sama dengan I dikali A. A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Lalu 4 dikali 10 adalah 40. 0,1 kuadrat adalah 0,01 sama dengan I dikali 2. 40 dikali 0,01 adalah 0,4 sama dengan 2I. 0,4 dibagi 2 sama dengan I. 0,4 dibagi 2 adalah 0,2 kilogram meter persegi sama dengan I. Jadi momen inersia katrol pada gambar tersebut adalah 0,2 kg meter persegi. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu nomor 12.
Untuk soal yang nomor 12, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika masa batang diabaikan, besar momen pada titik D adalah. Momen yang dimaksud di sini adalah momen gaya. Diketahui F1 sama dengan 2 Newton, F2 sama dengan 5 Newton, F3 sama dengan 2 Newton. Ini diketahui dari gambar ini. Kemudian R1 adalah 3 meter. 3 meter di sini bisa kita dapat melalui F1 berada di titik A. Untuk mencapai titik D berarti ada 1, 2, 3, yaitu 3 meter. Dan R2 sama dengan 2 meter. Dan R2-nya berada di titik B. B ke D adalah 2 meter. Dan R3-nya berada di titik F. Untuk F ke D juga 2 meter. Yang ditanya adalah momen gaya pada titik D. Untuk mencari momen gaya pada titik D di sini, kita harus menghitung terlebih dahulu momen gaya yang ada pada gaya pertama di titik A, momen gaya yang ada pada gaya kedua di titik B, dan momen gaya yang ada pada gaya ketiga di titik F. Yang pertama, kita akan mencari momen gaya pada gaya pertama di titik A. Rumusnya adalah tork 1 sama dengan min F1 dikali R1. Sebelum itu, kita akan sepakat bahwa arah gaya yang berlawanan dengan jarum jam, arahnya ke atas, itu adalah negatif. Dan jika arahnya searah dengan jarum jam ke bawah, maka nilainya akan positif. Karena F1 ke titik gaya ke D sini itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka di sini ditulis negatif F1 dikali R1 sama dengan F1-nya 2 Newton, berarti negatif 2 Newton dikali R1-nya adalah 3 meter, sama dengan negatif 6 Newton meter. Untuk yang gaya kedua, tork 2 sama dengan F2 dikali R2. Karena F2 di sini titik B, arah gayanya jika ke titik D itu searah dengan jarum jam. Jadi sama dengan F2 itu 5 Newton dikali R2-nya ini 2 meter. Sama dengan 10 Newton meter. Untuk memudahkan ini dikasih berlawanan. Ini karena positif jadi searah. Terus untuk yang ketiga, tork 3 sama dengan min F3. Lalu karena di sini ada sudut 30 derajat, maka min F3 sin 30 derajat dikali R3 sama dengan F3-nya 2 Newton, berarti karena berlawanan negatif 2 sin 30 adalah 1/2. Ini min 2 Newton ya. Terus sin 30 itu 1/2 atau setengah, dan R3-nya adalah 2 meter. Min 2 Newton dikali setengah dikali 2 meter adalah 2 Newton meter. Ini berlawanan. Walaupun hasilnya ini
positif, tapi kan dari awal ini arahnya itu ke sini ya, maaf, berlawanan arah jarum jam. Jadi ini negatif. Lalu kita mencari momen gaya pada titik D. Jadi untuk momen gaya pada titik D, rumusnya sigma tork sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 sama dengan T1 nya min 6 Newton meter, terus ditambah T2 nya 10 Newton meter, dan ditambah T3 nya 2 Newton meter sama dengan 2 Newton meter. Jadi momen gaya pada titik D adalah 2 Newton meter. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.